Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Melani Dwi Mudi, lalu ada rekan saya Fuzi Zahara, dan ada rekan saya Laras Trimayora. Di sini kami akan menyampaikan materi mengenai pengembangan instrumen penilaian autentik. Langsung saja. Untuk materi yang pertama yaitu mengenai langkah-langkah pengembangan instrumen penilaian autentik, di mana materi pertama ini akan saya sampaikan sendiri. Nah, penilaian autentik adalah kegiatan menilai peserta didik yang menekankan pada apa yang seharusnya dinilai, baik prosesnya maupun hasilnya, yang penilaiannya itu dengan berbagai instrumen penilaian. Lalu tujuan dari penilaian autentik itu sendiri yaitu untuk memberikan informasi yang valid dan akurat tentang apa yang diketahui serta dapat dilakukan oleh peserta didik. Untuk prosesnya sendiri, penilaian autentik ini diperlukan instrumen penilaian yang tepat yang dapat mengukur semua aspek kompetensi peserta didik. Lalu bagaimana langkah-langkah pengembangan instrumen penilaian autentik itu sendiri? Berikut merupakan langkah-langkahnya. Untuk langkah yang pertama, yaitu ada merumuskan definisi konseptual dan operasional. Ini merupakan langkah pertama yang harus dilakukan dalam mengembangkan suatu instrumen autentik, yaitu merumuskan konstruk variabel yang akan diukur sesuai dengan landasan teori yang dikembangkan secara menyeluruh dan operasional sesuai dengan sifat instrumen yang akan dikembangkan. Kemudian rumusan tersebut rumusan dan jabaran indikator dijabarkan dari variabel yang akan diukur atau variabel yang telah ditentukan. Lalu langkah yang kedua yaitu pengembangan spesifikasi dan penulisan pernyataan, di mana pengembangan spesifikasi ini yaitu menempatkan dimensi dan indikator dalam bentuk tabel spesifikasi pada kisi-kisi instrumen yang kemudian dilanjutkan dengan penulisan pernyataan. Rumusan pernyataan tersebut sangat tergantung kepada model skala yang digunakan. Lalu, dari setiap pernyataan dicantumkan nomor butir dan jumlah butir sesuai dengan dimensi dan indikator yang akan diukur. Dan formatnya itu telah dirumuskan dalam spesifikasi dan perlu diikuti secara tertib atau harus dijalankan berdasarkan formatnya. Langkah yang ketiga yaitu penelaahan pernyataan. Tahap butir-butir pernyataan yang telah ditulis tersebut merupakan konsep instrumen yang harus melalui proses validasi. Nah, baik validasi itu ada dua macam, yaitu validasi teoritik dan validasi empirik. Nah, tahap validasi yang pertama yaitu validasi teoritik ditempuh yaitu melalui pemeriksaan pakar atau melalui panel yang pada dasarnya menelaah seberapa jauh dimensi merupakan jabaran yang tepat untuk konstruk, seberapa jauh indikator merupakan jabaran yang tepat dari dimensi, dan seberapa jauh butir-butir instrumen yang dibuat secara tepat dapat mengukur indikator. Nah, selanjutnya, jika semua butir pernyataan sudah valid dalam uji validitas, maka dilakukan validasi yang selanjutnya, yang kedua yaitu validasi empirik, yaitu atau uji coba. Nah, melalui uji coba ini, instrumen diberikan kepada sejumlah responden sebagai sampel uji coba yang mempunyai karakteristik sama atau ekivalen dengan karakteristik populasi penelitian. Selanjutnya, setelah diuji coba dan hasil dari uji coba ini atau jawaban sementara dari uji coba ini merupakan data empiris yang akan dianalisis. Nah, tahap selanjutnya yaitu analisis, di mana berdasarkan data hasil uji coba dilakukan analisis untuk mengetahui koefisien validitas butir dan reliabilitas instrumen. Lalu tahap yang selanjutnya yaitu ada revisi instrumen. Revisi instrumen ini dilakukan jika setelah melalui analisis terdapat butir-butir yang tidak valid atau memiliki reliabilitas yang rendah. Nah, butir-butir yang sudah direvisi dirakit kembali dan dihitung kembali validitas dan reliabilitasnya.
Dan tahap yang terakhir yaitu ada perakitan instrumen menjadi instrumen final. Terkait dengan langkah-langkah pengembangan instrumen sebelumnya tadi, terdapat dua hal yang harus diperhatikan dan dipenuhi untuk memperoleh instrumen yang berkualitas, yaitu instrumen tersebut harus valid dan reliable, sehingga bisa digunakan atau disebarkan. Materi selanjutnya yaitu mengenai pertimbangan dalam pemilihan teknik penilaian autentik yang akan disampaikan oleh rekan saya Fuzi Zahara. Kepada Fuzi dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada Melandi Wimudi. Saya akan melanjutkan materi tentang pertimbangan dalam pemilihan teknik penilaian autentik. Dalam melakukan pemilihan teknik penilaian autentik, ada beberapa pertimbangan yang harus kita perhatikan. Yang pertama, penilaian KAS yang dilaksanakan di kurikulum 2013 adalah penilaian autentik. Kemudian, penilaian autentik merupakan suatu bentuk penilaian yang mengukur kinerja nyata siswa. Kemudian, penilaian autentik ini memiliki sifat yang berpusat pada peserta didik yang melibatkan pengalaman langsung, terintegrasi dengan pembelajaran, otentik, berkelanjutan, individual, dan dapat digunakan sebagai umpan balik. Kemudian, penilaian autentik merupakan hasil perkembangan peserta didik yang diukur oleh perkembangan peserta didik sendiri sebelum ataupun sesudah mendapatkan suatu pembelajaran materi. Kemudian, aspek yang dinilai pada penilaian autentik ini adalah aspek pengetahuan, aspek sikap, dan aspek keterampilan. Penilaian autentik bertujuan untuk mengetahui daya serap peserta didik, di mana dalam proses pembelajaran dan keberhasilan guru dalam melakukan proses pembelajaran. Mungkin itu saja materi dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.